Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya kembali lagi kepada kami ya di channel yang sama, di gelombang yang sama, di frekuensi yang sama, ya setiap hari Jumat, hari Jumat ya, minggu kedua dan minggu keempat, ya tentang bagaimana kita ya berbisnis secara Islam. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang ketiga. Setelah sebelumnya kita bagaimana melihat tentang visi dan misi. Ya. Di minggu pertama kali kita bicara secara utuh ya, bagaimana maqasid syariah. Ya, lalu kemudian kita masuk ke manajemen strategi, dimulai dari visi yang jelas, misi yang jelas, dan tentu saja gitu ya, visi dan misi bagaimana bisnis Islam. Nah, hari ini Bapak Ibu, setelah kita bicara visi dan misi, tentu selanjutnya harus kita turunkan ya, itu menjadi target-target. Ya, sudah punya visi yang begitu jauh visinya, sudah punya misi, cara-cara mencapai visi. Nah, setelah itu kita turunkan menjadi target-target. Ya, karena visi misi belum cukup Bapak Ibu. Visi misi itu belum jelas. Ya, target akan memperjelas kita. Nah, target itu biasanya perusahaan-perusahaan ya, para pebisnis itu menyusun target, ada target jangka panjang. Biasanya target jangka panjang itu 5 tahunan, Bapak. Ada target jangka pendek, yaitu adalah target-target tahunan. Jadi ada target jangka panjang, ada target tahunan. Biasanya perusahaan seperti itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, sebagaimana sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita masuk ke dalam zaman yang tuna, turbulensi, uncertainty, novelty, dan ambiguity, sehingga kata Profesor Renal Kasali, hari ini tidak ada yang namanya target jangka panjang. Yang ada, barangkali perusahaan-perusahaan itu hanya target jangka pendek. Kenapa? Karena begitu uncertainty-nya masa depan kita. Kita nggak tahu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Jangankan 5 tahun, jangankan 3 tahun, tahun depan saja banyak perusahaan-perusahaan yang gampang melihat masa depan tahun depan seperti apa. Ya, yang jelas perusahaan biasanya sekarang mengurangi targetnya, tidak lagi target 5 tahunan, tapi target 3 tahunan, turunkan menjadi tersebut. Jadi target itu penting. Ya, untuk kita hari ini adalah menyusun target dengan balance scorecard maslahah. Nah, ini adalah gabungan, ya, gabungan dari menggabungkan teori, ya, teori konvensional, ya, dengan tentu bagaimana konsep syariatnya. Maka kita sebut, ya, dengan balance scorecard maslahah. Nah, gitu ya. Kalau Bapak Ibu cari bukunya nggak ada di luar. Ya, cari bukunya nggak ada di luar. Ini insya Allah gitu ya. Bagaimana kami coba berpikir selama ini kami menggunakan balance scorecard sudah lama Bapak Ibu, hampir 8 tahun dan cukup sukses ya, membuat perusahaan menjadi lebih bertumbuh. Tapi kemudian kita juga belajar tentang maqasid syariah, tentang maslahah, ya, teori-teori Al-Ghazali dan sebagainya, sehingga mari kita gabungkan balance scorecard dengan maslahah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, itu judulnya hari ini. Ya. Nah, saya masuk ke sebuah teori dulu. Ya, balance scorecard ini ya diciptakan gitu ya, disusun teorinya memang oleh orang barat Bapak Ibu, Alex Miller tahun 1998. Sudah sangat lama. Apakah masih relevan? Masih Bapak Ibu. Karena perusahaan-perusahaan besar pun masih menggunakan balance scorecard. Ya, kami di JNE itu menggunakan balance scorecard. Sampai hari ini. Bahkan JNE sendiri baru menggunakan balance scorecard itu 2-3 tahun terakhir ini.
Ya. Nah, balance scorecard itu apa Bapak Ibu? Nah, kenapa disebut dengan balance scorecard? Balance itu artinya seimbang. Scorecard artinya skor itu adalah nilai. Card itu adalah kartu nilai. Ya. Jadi kenapa harus balance? Bapak Ibu, banyak perusahaan yang hanya mengejar targetnya adalah yang penting keuangan. Bagaimana sales, bagaimana profit, ya, financial target. Perusahaan banyak melupakan target-target yang lain. Tidak peduli dengan bagaimana pertumbuhan pembelajaran SDM-nya. Tidak peduli dengan kualitas produknya. Tidak peduli. Yang penting adalah finance, profit, untung, revenue, penjualan. Nah, balance scorecard itu mengajarkan kita bahwa kita nggak bisa hanya bertumpu pada satu target saja perspektif. Sehingga harus balance, Bapak Ibu. Ya, oke. Sebelum lanjut, saya ingin tahu Bapak Ibu, tolong dicek saja siapa yang sudah mempelajari tentang balance scorecard. Jadi saya ingin tahu ya, sejauh mana Bapak Ibu apakah sudah pernah belajar balance scorecard atau belum. Nah, tolong dicek. Sudah atau belum, tolong dicek ya. Sudah atau belum. Saya ingin tahu nanti ya, supaya nanti materi saya ingin saya sampaikan ya, supaya tepat gitu ya. Nah, balance Bapak Ibu. Maka balance scorecard itu mengajarkan kita punya target perusahaan itu jangan cuma satu finansial, yaitu ada 4 perspektif Bapak Ibu. Kita tahu di balance scorecard itu ada perspektif keuangan atau financial, ada perspektif pelanggan atau customer perspektif, ada perspektif bisnis internal, dan ada perspektif pembelajaran pertumbuhan atau learning and growth. Dengan scorecard, kartu nilai Bapak Ibu. Seperti kita main tenis meja. Nah, ini karena Bu Nelly ahliannya tenis meja. Bu Nelly itu saya sampaikan aja pernah menjuarai turnamen tenis meja se-JNE Medan. Tahun 2017. Jadi ahli tenis meja. Di tenis meja itu kalau kita bertanding, di akhir pasti ada scorecard. Gak usah di akhir, setiap saat pemain itu bisa melihat sejauh mana skornya. Sehingga pemain bisa kemudian tahu sejauh mana dia menang, sejauh mana dia kalah. Nah, balance scorecard juga mengajarkan kita, memang kita harus terus-menerus melihat nilai kita. Sehingga kita membuat target perusahaan kita, UMKM kita, harus 1, balance, 2 adalah harus bisa diukur dan dilihat pengukurannya. Nah, ini teori tentang balance scorecard, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita pernah mengulas di pertemuan pertama bahwa teori maslahah, teori manfaat, ya, teori manfaat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebentar ya. Ya, Bapak Ibu, kita pernah belajar tentang Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan utama syariah, ya, tujuan utama syariah di kepentingan dunia adalah untuk menjaga 5 hal secara urutan. Yang pertama adalah menjaga adil atau agama, yang kedua adalah menjaga nafsu, ya, jiwa. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keturunan. Dan yang keempat adalah menjaga akal. Ya, seperti itu. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Ya, saya sekilas saja bahwa waktu kita berdiskusi soal visi dan misi, kita pernah mengetahui bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan tujuan utama syariah adalah untuk menjaga 5 hal. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta atau amal secara urutan. Nah, sekarang bagaimana kaitannya menentukan target secara balance scorecard perusahaan kita dengan bagaimana teori maslahah atau teori maslahat, teori manfaat Al-Ghazali. Bapak Ibu,
Sebelum kita lanjut, bagaimana mengkaitkannya, saya lebih senang menggambarkan balance scorecard itu seperti sebuah pohon yang kita ingin buahnya. Ya, nah, kalau kita tanam pohon, ya, kalau kita tanam pohon, tentu kita ingin pohon itu berbuah. Ya, Bapak Ibu, pohon berbuah, lalu buahnya bisa dinikmati oleh kita, bisa dipetik, itu tentu adalah tujuan utama dari nanam pohon. Ya, kita nggak perlu akarnya, kita nggak perlu daunnya, kita hanya perlu buahnya. Maka dalam balance scorecard, buah itu adalah seperti financial. Jadi perspektif finance itu sama seperti buah. Buah yang matang dan siap untuk dinikmati. Itu adalah profit perusahaan. Tapi Bapak Ibu, balance scorecard itu mengajarkan bukan dari finance dulu, tapi justru dari bawah dulu. Ya, sama seperti kita menanam buah. Ya, tentu pohon itu tidak serta-merta berbuah. Pertama kali kalau kita mau nanam pohon dan pohon itu bagus, maka yang kita kuatkan apa Bapak Ibu? Yaitu akarnya. Makanya balance scorecard itu dimulai dari learn and grow. Learn and grow itu apa? Yaitu Bapak Ibu perspektif human capital management, perspektif organisasi sumber daya manusia. Sama, kenapa sih koperasi UMM syariah kita mulai dari pendidikan, mulai dari kompetensi SDM-nya, mulai dari organisasinya. Kenapa bidang pendidikan dan pelatihan atau pengembangan anggota menjadi bidang yang sekarang kita genjot di awal-awal? Karena balik lagi Bapak Ibu, sama seperti bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengutamakan pertama kali adalah akarnya. Nah, dalam balance scorecard, akar itu adalah learn and grow. Karena apa? Nutrisi adanya dari akar. Pohon yang tinggi menjulang dari akarnya karena kuat. Dia menembus tanah dengan kuat. Maka Bapak Ibu, balance scorecard harus dimulai dari akarnya. Karena akar itu tempat nutrisinya diambil. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah akar apa? Setelah akar muncullah batang, Bapak. Ya, batang ini adalah internal bisnis. Jadi kalau learning and growth itu adalah tentang kualitas sumber daya manusia, kompetensi manusia kita, kesejahteraan mereka, produktivitas mereka, ya, organisasinya, itu adalah learning and growth, akar. Kalau batang, akar yang kuat tentu mampu menopang batang yang menjulang tinggi dan besar. Batang itu disebut dengan internal bisnis, Bapak Ibu. Dalam perusahaan, apa itu bisnis internal? Bisnis internal itu adalah bagaimana kualitas bisnis kita. Bagaimana produk kita diciptakan. Bagaimana ketaatan perusahaan pada SOP, ketaatan perusahaan pada aturan-aturan, bagaimana produk itu juga dibuat dengan baik, tidak ada yang gagal, dan sebagainya. SOP-nya dijalankan, compliance-nya dijalankan, ya, kemudian brandingnya bagus, membangun branding, itu adalah internal bisnis, Bapak. Tapi yang jelas dalam sebuah pohon, batang itu penting. Batang yang besar, batang yang menjulang tinggi akan mampu menopang apa? Menopang ranting-ranting dan daun, Bapak. Nah, lalu kemudian masuk, kita melihat ada ranting dan daun. Ingat, ranting itu apa? Ranting itu adalah tempat adanya buah. Buah tidak akan tumbuh di akar, buah tidak akan tumbuh di batang, buah itu tumbuhnya di ranting, Bapak. Ya, kecuali pohon nangka biasanya di batang, gitu ya. Nah, maka dalam perusahaan juga kita harus punya target yang namanya target customer perspektif. Ya, seperti ranting Bapak Ibu. Ranting itu tempat adanya buah, tempat tumbuhnya bunga. Ya, maka perusahaan juga punya perspektif customer Bapak Ibu. Apa itu perspektif customer? Satu, membangun jaringan network penjualan. Ya, itu bagian daripada membangun perspektif customer. Memperbanyak customer kita. Tidak hanya memperbanyak, tapi kepuasan customer juga kita perhatikan. Jadi banyaknya customer, banyaknya jaringan penjualan, itu kan peluang adanya duit.
Kita bisa dapat omset karena customer kita banyak. Walaupun belum tentu ada omset, tapi peluang adanya omset dari customer yang banyak. Kita buka jaringan penjualan, baik online maupun offline. Paling tidak dengan banyaknya jaringan penjualan, banyaknya distributor, disitulah peluang kita dapat uang penjualan. Jadi dalam balance scorecard saya gambarkan menjadi ranting-ranting. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalau akarnya kuat, mampu menopang batang yang kokoh dan panjang dan tinggi. Kemudian kalau batang yang tinggi dan kokoh itu mampu menopang para ranting-ranting semakin lebat, semakin punya peluang untuk menjadi buah. Bayangkan kalau rantingnya banyak, jaringan Bapak Ibu banyak, customernya banyak, tapi akarnya nggak kuat, kena hujan runtuh. Itulah banyak perusahaan yang mengejar banyak customer, mengejar buka agen, buka penjualan, tapi akarnya nggak diperhatiin. Ya, learning and growth, SDM-nya nggak diperhatikan. Nah, sama aja kok. Atau batangnya, SOP-nya dilalaikan, aturannya dilanggar semua. Akhirnya apa? Banyak pun customer, banyak pun jaringan tetap akan lemah. Ketika ada tantangan sedikit, runtuh semuanya. Lalu kemudian Bapak Ibu, inilah sebenarnya tujuan daripada perusahaan, yaitu mencari finansial. Ya, tapi ingat, sebelum adanya buah, itu dimulai dari bunga. Maka tumbuhlah bunga-bunga di dekat daun-daun. Bunga itu apa Bapak Ibu? Bunga itu adalah revenue penjualan. Bapak Ibu jualan dapat duit, revenue. Tapi apakah bunga itu bisa jadi buah? Belum tentu. Bunga itu jadi buah kalau dia mampu berhasil melakukan pembuahan ya antara putik dan apa? Ya. Putik dan apa ya? Kelopak. Apa? Putik dan kelopak. Sari. Ingat ya, ada hadiah pulsa ya, hati-hati ya. Tetap berlaku hadiah pulsa ya. Hari ini nggak ada bawa makanan Pak Eja. Ya, oke. Nah, kalau dia berhasil lakukan pembuahan, ya, maka dia jadi buah Bapak Ibu. Makanya pohon itu harus dijaga, jangan kena hujan banyak-banyak. Dijaga. Kalau dijaga dari kumbang yang mengganggu. Nah, sekarang jadi buah. Jadi buah Bapak Ibu. Apakah buah itu otomatis bisa dinikmati? Belum tentu. Karena banyak buah yang busuk. Gara-gara diambil sama kelelawar. Ada juga buah yang akhirnya busuk karena kehujanan dan sebagainya. Lalu kemudian jadilah buah yang matang dan bisa dinikmati. Itulah sebenarnya profitabilitas kita. Jadi Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan balance scorecard teori. Balance scorecard mengajarkan kita punya 4 perspektif. Yang pertama tentu adalah finance, yang kedua adalah customer, yang ketiga adalah internal business process, yang keempat adalah learning and growth, organisasi dan SDM. Tetapi balance scorecard itu mengajarkan bukan dari finance kita bergerak, tapi dari bawah Bapak Ibu. Makanya sekali lagi, Koperasi UMKM Syariah kita justru di awal ini membenahi dari mana? Dari organisasi, dari SDM kita kuatkan. Makanya yang lebih banyak adalah training. Sebelum kita berbisnis, kuatkan dulu SDM. Ya. Nah, kami juga membangun perusahaan seperti itu, Bapak Ibu. Ingat, baik lagi ya, kalau SDM-nya bagus, punya kompetensi, kesejahteraannya bagus, punya motivasi kerja, insya Allah mereka akan bekerja dengan baik, melakukan proses sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan produk kita, akhirnya produk kita bagus, tidak banyak yang gagal. Kalau produknya bagus dan nggak gagal, maka customer akan puas. Customer puas, maka jaringan akan banyak. Jangankan kita nyari jaringan, mereka minta jadi jaringan kita, Bapak. Ya, kalau customernya banyak, jaringannya banyak, dapatlah cuan, dapat uang. Kalau uangnya banyak, dapat penjualan. Sedangkan tidak ada korupsi, semuanya terstruktur, tidak ada produk yang gagal, klaimnya juga sedikit, akhirnya penjualan itu betul-betul bisa menjadi profit. Nah, itulah balance scorecard teori. Ya, nah ini yang tadi saya jelaskan adalah ini. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya ingin tahu tadi sudah sudah menjawab ya. Saya pengen tahu. Nah,
Belum, sudah. Oke, oh ya, belum. Di tempat saya lagi kacau. Oke ya, oke, baik Bapak Ibu. Ada juga yang tidak menjawab. Tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu. Nah, sebentar, saya kembalikan ya. Oke. Nah, inilah balance scorecard teori Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan ya dengan maslahah teorinya Imam Al-Ghazali. Ya. Baik, sebentar ya. Nah, kalau kita hubungkan Bapak Ibu, ternyata yang disebut perspektif keuangan di balance scorecard itu sama seperti maslahahnya menjaga amal atau harta. Bahwa kita berbisnis karena memang kita diperintahkan secara fitrah adalah untuk menjaga harta kita. Itulah perspektif keuangan. Yang kedua, perspektif pelanggan ternyata itu adalah menjaga jiwa. Dari mana? Ketika kita mampu memuaskan customer kita, lalu customer kita puas mendapatkan produk kita, yang tadinya butuh makan, jadi bisa makan. Yang tadinya butuh jasa apa, jadi bisa jasa. Yang tadinya butuh pengobatan, karena produk kesehatannya bagus, obatnya bagus, maka dia jadi sehat. Jadi Bapak Ibu, perspektif pelanggan sebenarnya menjaga jiwa. Karena pada prinsipnya, kita memproduksi sebuah barang atau jasa untuk betul-betul memenuhi kebutuhan hidup, maslahat daripada manusia kita. Ya, maka itulah perspektif pelanggan. Semakin banyak customer, berarti kita banyak kemudian menjaga jiwa-jiwa customer. Ingat ya, itu target pelanggan. Yang ketiga adalah perspektif bisnis internal. Perspektif bisnis internal itu apa? Menjaga produk kita bagus, tidak banyak yang cacat. Ini juga sama seperti perspektif pelanggan. Yang ujung-ujungnya adalah pelanggan kita mampu bisa mendapatkan produk yang terbaik sehingga kebutuhannya betul-betul dipenuhi dengan baik. Ya, dan terakhir, perspektif pembelajaran pertumbuhan itu sebenarnya menjaga apa? Ternyata ini luar biasa Bapak Ibu. 3 tujuan maslahatnya hidup dunia itu terpenuhi dengan perspektif pembelajaran pertumbuhan. Yaitu apa? Menjaga akal, menjaga agama, dan menjaga keturunan. Jadi kalau kita punya target pembelajaran pertumbuhan, target mensejahterakan karyawan, target meningkatkan kompetensi karyawan, itu tidak lain adalah dalam rangka menjaga akal-akal kita. Maka jadikan perusahaan kita itu betul-betul tempat kita menjaga akal. Jadikanlah perusahaan kita betul-betul menjadi tempat untuk menjaga agama kita. Maka pastikan perusahaan kita menggunakan aturan-aturan syariah, punya aturan-aturan kekaryawanan, mendorong mereka kepada ketaatan beribadah. Karena jadikan perusahaan kita betul-betul tempat untuk menjaga agama kita. Yang ketiga, tentu dengan adanya perusahaan memberikan gaji, memberikan pendapatan, kita juga sebagai owner mendapatkan profit Bapak Ibu, maka profit itu, gaji itu akan digunakan untuk anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, memberikan nutrisi yang terbaik. Sehingga jadilah keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Jadi ini hubungan antara balance scorecard teori dengan teori maslahat. Maka kita bisa gabungkan, inilah menyusun target yang syariah. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita bicara teori, maka lanjut kita bicara teknis prakteknya. Bagaimana sih Bapak Ibu menyusun target di perusahaan Bapak Ibu? Ini sudah mulai nyatet-nyatet ya kalau bisa. Ya, nanti pun Bapak Ibu akan dapat form, akan dapat template-nya yang akan memandu Bapak Ibu menentukan target perusahaan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu punya target, maka perusahaan Bapak Ibu akan terus berkembang. Kalau Bapak Ibu tak punya target, jangankan berkembang, perusahaan kita karena nggak tahu targetnya. Akhirnya gitu-gitu aja. Ya, dalam hidup juga harus punya target. Kalau nggak punya target, ya kita hidup ya mengalir saja seperti air. Mending ngalirnya ke laut. Nah, ya, karena ngalir itu seperti sampah Bapak Ibu. Coba sampah di sungai itu. Ya, ngalir ikutin arus air. Kita bukan sampah Bapak Ibu. Kita bukan daun kering Bapak Ibu yang hanya mengalir seperti air. Bisnis kita harus punya target. Nah, sekarang bagaimana menentukan target? Nah, prinsip menentukan target Bapak Ibu, kita harus yakin.
dengan Quran surat ke-13 ayat ke-11. Ya, bahwa kenapa sih manusia harus bikin target? Kenapa sih perusahaan harus bikin target? Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya diri sendiri. Berarti ada hak manusia untuk mengubah nasib. Untuk mengubah nasib gimana caranya? Ya bikin target. Maka perusahaan kita juga harus bikin target. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajarkan kepada kita, kita harus bikin target dalam perusahaan kita. Kenapa? Nasib perusahaan kita itu juga ditentukan oleh kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, menyusun target itu sebelum kita masuk bagaimana sih menyusun target dengan balance scorecard maslahah, Bapak Ibu? Nah, sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah mengetahui. Kalau kita mau bikin target, menurunkan visi dan misi ke dalam target-target tahunan, maka kita harus punya prinsip SMART, Bapak Ibu. Ya, apa itu SMART? Yang pertama adalah spesifik. Ya, target itu harus spesifik, Bapak Ibu. Contohlah yang sepele. Target kamu apa? Target saya adalah sukses. Tahun depan target kamu apa? Saya ingin lebih kaya. Nah, apakah lebih kaya itu spesifik? Belum tentu. Anda disebut kaya karena apa? Tapi ketika saya jawab, target saya ingin lebih kaya, yaitu pendapatan saya nambah. Sudah spesifik, karena pendapatan nambah itu spesifik. Tapi kalau saya bilang, saya hanya ingin kaya, belum spesifik. Maka target perusahaan Bapak Ibu juga harus benar-benar spesifik. Harus spesifik. Ya. Nah, yang kedua adalah measurable. Apa itu measurable? Dapat diukur. Kalau saya ditanya, tahun depan mau ngapain targetnya? Saya ingin lebih sukses. Belum spesifik. Lalu saya jawab, saya ingin lebih kaya. Pendapatan saya ingin nambah. Sudah spesifik? Sudah. Tapi apakah measurable? Apakah dapat diukur? Belum. Saya nggak bisa mengukur apakah saya betul nambah kaya. Ketika saya jawab lebih lengkap, Bapak Ibu, tahun depan mau ngapain targetnya? Lebih kaya. Belum spesifik. Pendapatan saya ingin nambah. Belum measurable, belum dapat diukur. Ketika saya jawab, pendapatan saya meningkat 50% tahun depan dibandingkan tahun ini. Sudah measurable? Sudah. Ya, target harus spesifik dan measurable. Yang ketiga, harus achievable. Dapat dicapai. Jangan bikin target yang terlalu mimpi, Bapak Ibu. Ingat ya, kita sedang membuat target, bukan bermimpi. Di perusahaan tuh nggak ada mimpi, Bapak Ibu, yang ada visi, misi, target. Ya, mimpi itu adalah kerjanya anak SD dan SMP. Ditanya, cita-citanya apa? Pengen jadi pilot, pengen jadi presiden. Itu namanya mimpi, Bapak Ibu. Nah, kita di perusahaan nggak boleh mimpi. Kita harus achievable, dapat dicapai. Maka nanti, Bapak Ibu, di pertemuan berikutnya kita akan belajar sama-sama tentang analisis SWOT. Supaya apa? Supaya strategi kita betul-betul achievable dan reliable. Nah, achievable ini dapat dicapai. Kalau saya bilang besok saya mau lebih kaya, pendapatan saya nambah 50%. Kira-kira achievable tidak? Mungkin achievable. Tapi ketika saya bilang pendapatan saya nambah 100%. Ya, kalau itu mungkin nggak akan achievable. Gimana nggak achievable? Terlalu mimpi saya. Gitu ya. Nah, jadi target juga Bapak Ibu harus achievable, dapat dicapai. Kalau nggak dapat dicapai, Bapak Ibu harus turunkan targetnya. Yang kelipat Bapak Ibu harus reliable. Apa itu reliable? Makanya kita harus melakukan analisis SWOT nanti. Bagaimana melihat peluang, bagaimana melihat ancaman, bagaimana melihat weakness, kelemahan, bagaimana melihat kekuatan atau strength. Karena apa? Bikin target itu harus reliable, sesuai dengan kondisi. Kalau kondisi tahun depan Indonesia masih recovery ekonomi, maka Bapak Ibu jangan bikin target gede-gede. Nanti 2023 ketika rising ekonomi baru Bapak Ibu bisa membuat target lebih gede. Jadi harus sesuai dengan kondisi. Makanya banyak perusahaan yang menyewa konsultan hanya untuk memprediksi masa depan. Dan yang kelima Bapak Ibu, T, yaitu harus timeable. Kalau saya ditanya tadi, balik lagi, targetmu apa? Saya ingin lebih kaya. Apa parameter lebih kaya spesifik? Pendapatan saya nambah. Supaya measurable, saya tambahkan. Pendapatan saya nambah 50%. Achievable? Achievable. Reliable? Sesuai dengan kondisi. Loh.
Mungkin saja, insya Allah misalkan tahun depan saya misalkan ada tambahan pekerjaan misalkan reliable. Nah, pertanyaannya adalah per bulannya gimana? Kapan kamu misalkan, kapan saya nambah 50% pendapatan? Bulan Januari kah, Februari kah, Maret kah, 5. Sehingga apa? Disebut saya tambah kaya itu ketika saya punya tabungan. Kapan tabungan saya nambah 50%? Harus ada timeline. Jadi target itu harus ada waktunya. Jadi SMART Bapak Ibu, spesifik, measurable, achievable, reliable, dan timeline. SMART, itulah target Bapak Ibu. Ini juga bisa digunakan untuk kita menyusun target kehidupan kita. Harus SMART. Tahun depan targetnya apa? Mau nikah. Ya. Apakah sudah spesifik? Belum. Menikah sama laki-laki atau perempuan? Nah, gitu ya. Spesifik. Oh, sama perempuan dong. Ya kan? Sudah spesifik? Belum. Perempuannya seperti apa? Oh, yang begini, usianya sekian. Spesifik. Bisa diukur? Bisa diukur. Dikatakan saya tercapai target karena memang saya sudah spesifik. Saya ingin menikah misalkan bagian lajang ya dengan seorang wanita yang tingginya, yang usianya 23 tahun. Tinggi badannya 160 meter. Ya, sentimeter. Itu baru measurable. Jadi ketika nanti tahun depan saya tidak menikah dengan seorang wanita yang tingginya 160 cm, berarti tidak dicapai. Harus achievable, dapat dicapai dong. Wah, saya tingginya cuma 155, jangan mimpi saya punya istri 165. Namanya tidak achievable. Ya udah, turunkan deh 150 cm. Sesuai kondisi? Ya jelas, kalau buat saya nggak sesuai kondisi, saya udah nikah, nggak mungkin lagi. Tapi bagi yang lajang, mungkin itu reliable. Ya, timeline, kapan nikahnya? Harus jelas. Jadi, saya contohkan yang mudah dipahami, ya. Mungkin Pak Wai mudah paham lah kalau yang begini ya. Jadi, supaya kita paham bagaimana menyusun target-target perusahaan kita. Nah, Bapak Ibu, inilah sebenarnya teknisnya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana nanti Bapak Ibu praktek, ya? Saya ingin praktek, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya ini harusnya offline. Tapi kita online dulu. Nanti saya minta Bapak Ibu praktek. Nanti kita akan berikan tabel seperti ini dalam bentuk Excel. Nanti Bapak Ibu akan mengisi. Ada objektifnya tadi 4 perspektif Bapak Ibu. Perspektif pembelajaran pertumbuhan, bisnis internal, pelanggan, dan keuangan. Saya balik urutannya. Kemudian tentukan key-nya. Key Performance Indikatornya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar sistem OKR namanya, Objective Key Result. Inilah tabelnya Bapak Ibu. Ada objektif, ada key, kunci. Kata kuncinya apa? Kata kunci itu begini Bapak Ibu. Objektifnya tahun depan saya ingin lebih kaya. Key-nya apa? Key-nya adalah pendapatan saya. Result-nya apa? Ukurannya Bapak Ibu. Pendapatan saya meningkat 50%. Objektifnya lebih kaya, key-nya adalah pendapatan, result-nya adalah meningkat 50%. Oke? Tahun depan saya ingin lebih sehat. Objektifnya ingin lebih sehat. Key-nya apa? Key-nya adalah misalkan ya, kolesterol saya turun. Kan spesifik. Ada key-nya. Kata kunci saya lebih sehat adalah kolesterol saya turun. Result-nya apa? Result-nya adalah kolesterol saya turun dari misalkan 200 menjadi hanya 150. Ada objektif ingin lebih sehat, key-nya adalah kolesterol saya turun, result-nya adalah dari 200 menjadi 150. Itu namanya objektif, key, dan result. Nah, supaya lebih jelas, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini contohnya, bagaimana kita membuat target dengan balance scorecard maslahat, dengan sistem OKR, objektif, key, result, dan secara syariah. Bagaimana perusahaan syariah itu membuat target Bapak Ibu. Nah, ini bagannya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Nah, ada 3 kunci Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai perusahaan harus punya 3 kata kunci target. Yang pertama adalah key-nya adalah zakat dan sedekah. Kalau zakat sudah pasti 2,5% result-nya. Kalau sedekah, Bapak Ibu boleh tentukan berapa rupiah sedekah. Jadi target dari perspektif keuangan adalah yang pertama zakat
dan sedekah. Q-nya adalah zakat. Q-nya adalah sedekah. Resultnya, angkanya, silakan tentukan. Kecuali zakat, sudah jelas 2,5%. Lalu kemudian Bapak Ibu ingin profit. Target profit tahun depan berapa? Silakan, berapa persen? Jadi, Q-nya adalah profit, ya, resultnya adalah berapa persen. Yang ketiga, dari sisi perspektif keuangan atau menjaga harta adalah sales revenue. Berapa Bapak punya target omset tahun depan? Ingat ya, beda antara omset dengan profit. Omset belum tentu profit, bisa rugi. Ya, kalau omset Bapak Ibu ingin punya target berapa rupiah tahun depan. Jadi pastikan inilah adalah disebut dengan perspektif keuangan. Jadi nanti di bagian ini Bapak Ibu, objektifnya adalah perspektif keuangan, Q-nya ada 3, yaitu apa? Zakat dan sedekah, profit, yang ketiga adalah revenue. Jadi Bapak Ibu punya target perspektif keuangan, zakat, sedekah, profit, dan revenue. Resultnya apa? Yaitu angkanya berapa. Nah, yang kedua Bapak Ibu, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan itu adalah paling tidak 3. Yang pertama adalah jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan ini dalam kurung artinya jiwa-jiwa manusia yang mendapatkan manfaat dari produk Bapak Ibu. Bapak Ibu punya target berapa jumlah pelanggan tetap Bapak Ibu. Itulah yang disebut dengan perspektif pelanggan, yaitu jiwa yang mendapatkan manfaat dari produk. Yang kedua adalah jumlah mitra. Bisa mitra penjualan, mitra distribusi, ya, dan mitra gerai-gerai yang lain. Nah, dalam syariah Bapak Ibu, kemitraan itu adalah konsep syariah. Karena syariah itu tidak monopoli. Syariah itu memberdayakan. Jadi kalau Ibu punya bisnis, banyakin reseller, banyakin mitra. Karena itu syariah Bapak. Maka dalam perspektif pelanggan pun, kita punya target berapa jumlah mitra jaringan kita. Bisa agen, bisa gerai. Dan yang ketiga, tentu saja, berapa tingkat kepuasan pelanggan Anda. Yang diukur mungkin bisa sebulan sekali, bisa 6 bulan sekali untuk mengukur tingkat kepuasan ya customer kita. Jadi dalam perspektif pelanggan akan ada 3 key atau kata kunci untuk membuat target sesuai dengan balance scorecard dan maslahah. Nah, ketiga Bapak Ibu, perspektif internal bisnis. Perspektif bisa ini lagi-lagi adalah menjaga nafs atau jiwa. Apa saja targetnya? Yang pertama, jumlah produk gagal dalam persen. Berapa persen produk gagal? Bapak Ibu targetkan. Jangan banyak-banyak produk gagal. Berapa persen? Q-nya adalah produk gagal, result-nya adalah berapa persen? Atau berapa banyak produk gagal Bapak Ibu? Ya, atau komplain bisa produk gagal atau komplain. Ya, pada intinya kita nggak mau ada komplain, tapi nggak mungkin lah nggak ada komplain. Ya, yang kedua apa? Kepatuhan pada aturan Allah. Nah, disinilah Bapak Ibu harus membuat target dalam perspektif bisnis internal. Bapak Ibu sebelum bicara aturan perusahaan, aturan negara, maka seberapa persen Bapak Ibu harus memenuhi aturan Allah. Pastikan resultnya adalah 100%. Kuncinya adalah aturan Allah, resultnya adalah 100%. Kemudian lanjut adalah kepatuhan Bapak Ibu terhadap SOP perusahaan Anda. Tentu perusahaan ada SOP-nya, membuat produk juga ada SOP-nya. Nah, ditargetkan berapa kepatuhan pada SOP. Kemudian kepatuhan pada aturan pemerintah, atau dalam bahasa bisnis disebut dengan compliance. Jadi, kita harus taat pada aturan pemerintah. Bagaimana kita bayar pajak, bagaimana kita punya izin, punya kendaraan, ada kirnya, punya timbangan, ada tera timbangannya. Itu semua adalah ketaatan pada pemerintah. Ya, dan bahkan biasanya perusahaan-perusahaan kalau sudah mengurus seperti ISO, standar organisasi segala macam, itu berarti adalah bisnis internal. Terakhir apa Bapak Ibu? Di bisnis internal perspektif juga Bapak Ibu bisa targetkan target jumlah follower di medsos. Artinya apa? Branding perusahaan Bapak Ibu adalah sebuah perspektif bisnis internal. Nah, terakhir Bapak Ibu, ya karena waktunya sudah jam 17, maka perspektif pembelajaran pertumbuhan. Inilah sebenarnya yang pertama. Apa saja targetnya? Paling tidak ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu harus membuat target kompetensi karyawan. Bapak Ibu harus punya target karyawan saya tahun depan kompetensinya harus naik. Q-nya itu kuncinya. Result-nya apa? Bisa jadi disebutkan dalam bentuk hasil ujian. Bapak Ibu bikin ujian kompetensi setiap bulan, setiap tahun. Seberapa kompetensi atau apa?
Kalau kita punya karyawan koki, dia bersertifikat. Jadi resultnya, kata kuncinya adalah kompetensi karyawan, angkanya adalah dapat sertifikat. Dia sertifikasi, atau dia nilai ujiannya misalkan 80 minimal. Yang kedua Bapak Ibu adalah produktivitas karyawan. Bapak Ibu punya target di tahun depan misalkan, punya kata kunci seberapa produktif karyawan kita. Yang ketiga adalah seberapa sejahtera karyawan kita. Apa parameternya? Yaitu gaji. Jadi objektifnya adalah pertumbuhan pembelajaran untuk menjaga akal, adin, dan keturunan. Kirinya, kata kuncinya adalah kesejahteraan karyawan. Ya, resultnya bisa jadi, gajinya meningkat misalkan 20%. Bapak Ibu punya target tahun depan naikin gaji karyawan 20%. Dan terakhir Bapak Ibu, sebagai konsep maslahah dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu target ibadah karyawan atau ketaatan pada agama itu juga menjadi target. Bapak Ibu harus punya target. Ya, kata kuncinya adalah ibadah dan ketaatan. Angkanya bagaimana? Resultnya bagaimana? Bisa jadi tahun ini sampai tahun ini saya lihat karyawan-karyawan yang sholat berjamaah di masjid, misalkan di kantor ada masjid, di seberang kantor ada masjid, itu baru 50%. Tahun depan Bapak Ibu punya target, karyawan kami harus bisa sholat di masjid, nambah lagi, bukan 50%, tapi 70%. Jadi Bapak Ibu ukur semua. Nah Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan balance scorecard teori dengan konsep maslahah atau syariah. Bapak Ibu menyusun target sekali lagi dengan 4 perspektif. Ya, perspektif itu juga disamakan dengan 5 tujuan maslahah Al-Ghazali. Bapak Ibu bikin yang namanya OKR, Objective Key Result, nanti akan dikasih template-nya. Bapak Ibu bisa jadi panduan untuk menyusun target, mumpung sekarang sedang bulan November. Biasanya perusahaan-perusahaan sedang tutup buku, dan Bapak Ibu juga sedang menyusun target di tahun 2022. Supaya kenapa harus OKR? Supaya smart. Specific, measurable, achievable, reliable, dan timeline. Ingat, target itu harus ada waktunya. Nah, bagaimana menyusunnya? An example, ini seperti ini Bapak Ibu. Inilah objektifnya, ada 4 perspektif, kemudian key-nya masing-masing punya key. Dan silahkan resultnya, angka targetnya, tentukan masing-masing. Kecuali zakat, saya yakin, itu sudah pasti 2,5%. Tapi kalau sedekah, itu boleh berapapun. Kemudian kepatuhan pada aturan Allah, perusahaan kita, harusnya targetnya 100%. Ya. Bapak Ibu, demikian ya penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalaupun ada pertanyaan Pak Reza, boleh satu saja karena terus terang ini saya harus tunggu. Ini jadwal pengajian dengan MTR untuk karyawan JNE. Kebetulan saya masuk grup yang sore ini jam 5. Jadi saya harus benar-benar ikut. Silakan Pak Reza, kalau ada pertanyaan satu mungkin di chat ada, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Fikri atas penyampaian dan tata cara menyusun target yang baik dan benar dan sesuai masalah tadi yang sudah disampaikan. Seperti yang disampaikan materi tadi, Bapak Ibu silahkan, kita hanya tersedia 1 slot bagi Bapak Ibu yang ingin menanya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa kita diskusi di grup anggota Koperasi UMKM Syariah Sumut. Silakan bisa open mic bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Cukup? Oke, kalau cukup, sudah cukup, Pak. Baik, karena sepertinya sudah pada paham, mungkin nanti Pak Fikri bisa dikasih modul, modul untuk membuat target tadi lebih baik lagi, walaupun sudah kita share juga materinya, atau nanti kita kasih tugas, Pak. Ya, ada tugas, Bapak Ibu silakan bikin target ya, bikin target. Baik, karena waktu kita juga terbatas, terima kasih atas penyampaiannya. Sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Fikri atas materi yang disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga kita bisa bertemu kembali
di channel yang sama, jam yang sama, 2 minggu lagi. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Jika rasa tidak baik, saya mohon maaf, dan juga pemateri, saya wakili undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.